Oke, sip. Kalau gitu selamat belajar. Halo, ya, dimulai. Oke, terima kasih Teh Fitri. Oke, teman-teman, selamat sore. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik, Kak. Sehat. Ya, Alhamdulillah. Semoga selalu sehat ya. Amin. Alhamdulillah baik, Kak. Amin. Semoga selalu semangat juga buat belajar UTBK-nya. Nanti teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanyain, langsung aja ditulis ya di kolom chatnya. Atau nanti kalau misalnya mau langsung ngomong, boleh nanti sama teteh moderatornya bisa ditampung ya. Oke, udah kelihatan PPT-nya? Belum, Kak. Belum, Kak. Oke. Udah, Kak. Udah, Kak. Sudah kelihatan? Sudah, Kak. Oke, silakan di mute ya. Biar enak belajarnya. Oke, teman-teman boleh di mute dulu. Tuh ada suara dangdutan tuh. Siapa yang lagi dangdutan? Nah, oke. Yuk, kita langsung aja ke materi yang akan kita pelajari hari ini. Ini tentang pengetahuan dasar pemetaan, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman udah nggak asing ya dengan yang namanya peta. Ini karena peta ini udah jadi kebutuhan kita sehari-hari, teman-teman. Kita kalau misalnya lagi mager nih di rumah ya, kita tinggal buka handphone, buka GrabFood, kita udah bisa lihat peta di situ. Di mana sih driver yang paling dekat gitu kan? Terus juga kita kalau misalnya mau kemana-mana udah nggak perlu ribet lagi tanya-tanya sama orang. Kita tinggal buka handphone, kita tinggal tanya sama Google Map mau pergi kemana, nanti dianterin, dikasih tahu jalannya kemana ya. Jadi peta ini udah sangat penting ya untuk hidup kita, sangat dibutuhkan gitu ya. Oke, yuk kita lanjut. Nah, tapi apa sih sebenarnya peta itu? Nah, teman-teman nih di sini ada gambar bumi dan juga gambar peta. Nah, jadi peta itu teman-teman ini adalah, terus di sini ya, gambaran konvensional permukaan bumi yang diperkecil menggunakan skala. Nah, jadi kalau peta itu kata kuncinya ada skala, teman-teman. Jadi peta itu nggak sembarangan gambar, tapi juga ada skalanya, yaitu ada angkanya yang bisa memberitahu luasnya suatu wilayah tersebut. Itu ya, teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, syarat pembuatan peta itu ada 3. Ya, gimana? Kak, yang slide sebelumnya tadi tak jelas di HP-ku, Kak. Yang warna biru, yang peta. Jadi belum nulis. Gimana? Udah kelihatan sekarang? Udah, Kak. Udah ya? Oke. Jadi, diulang lagi. Peta itu pengertiannya adalah gambaran konvensional permukaan bumi yang diperkecil menggunakan skala ya. Jadi peta itu selalu berkaitan dengan yang namanya skala. Gitu ya, teman-teman ya. Yuk lanjut tadi ke slide selanjutnya. Nah, syarat pembuatan peta itu ada 3, teman-teman. Jadi untuk menggambar peta itu nggak main gambar aja, tapi ada aturan-aturannya. Yang pertama, ini ada conform. Nah, conform itu apa sih? Kita lihat dari katanya ya, ada form, teman-teman. Form itu artinya bentuk. Jadi conform itu adalah kesamaan
bentuk dengan yang ada di lapangan. Nah, jadi bentuk peta itu misalnya benua nih, benua Amerika Utara misalnya. Nah, itu bentuknya harus sama dengan yang ada di lapangan gitu ya, dengan bentuk yang sebenarnya gitu ya. Oke, kemudian equivalen. Kalau equivalen ini kita ganti warna deh biar kelihatan. Equivalen ini kesamaan luas. Nah, jadi luas yang tergambarkan pada peta setelah dikalikan dengan skala itu harus sesuai dengan luas yang sebenarnya ada di lapangan. Jadi semuanya itu harus berdasarkan pada kenyataan yang ada di lapangan. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, kemudian ada equidistant. Nah, equidistant ini berasal dari bahasa Inggris, distance, teman-teman. Nih, distance ya. Ini artinya apa? Ini artinya kesamaan jarak. Jadi, jarak yang ada pada peta, misalnya di peta itu, kita kalau misalnya lihat di Google Map ya, misalnya Cirebon ke Bandung, itu jaraknya sekitar 100 sekian kilometer, misalnya 150 kilometer. Nah, itu kalau misalnya diukur secara asli real di lapangan, itu juga hasilnya harus 150 kilometer ya. Jadi, apa yang tergambar pada peta itu harus selalu berlandaskan pada kenyataan yang ada. Kayak gitu ya, teman-teman. Sampai di sini ada yang mau ditanyain nggak nih? Siap, Enggak, kita lanjut ya. Udah jelas. Oke, mantap. Yuk, kita lanjut. Fungsi peta. Nah, sebenarnya fungsi peta itu banyak banget ya, teman-teman. Karena kayak yang tadi udah aku jelasin di awal, peta itu udah jadi kebutuhan ya buat kita untuk menjalankan kegiatan mobilitas sehari-hari. Nah, fungsi peta yang pertama ini menunjukkan lokasi atau keberadaan suatu tempat. Nah, jadi misalnya teman-teman nih mau main ke Bandung nih, terus mau main ke alun-alun, misalnya alun-alun Bandung gimana sih, gitu kan? Nah, itu bisa tinggal buka peta aja, dilihat di situ lokasinya ada di mana, ya. Kemudian fungsi yang kedua ini ada luas dan bentuk kenampakan bumi. Nah, jadi dengan peta kita juga bisa tahu luas wilayah kota Bandung atau misalnya luas kota Cirebon, kota Ciamis itu berapa sih luasnya? Nah, dengan mengetahui luas wilayah itu juga, itu bisa nanti dikembangkan ke berbagai sektor lain, teman-teman. Misalnya, kalau di peta itu Bandung ya, luasnya misalnya cukup luas untuk dijadikan sebagai ibu kota provinsi misalnya. Nah, itu juga peta bisa dijadikan sebagai landasan pengambilan keputusan gitu ya, teman-teman ya. Oke. Selanjutnya, ketinggian tempat. Kita tulis dulu di sini ya, luas dan bentuk kenampakan bumi. Bisa untuk pertimbangan keputusan. Nah, ketinggian tempat. Nah, jadi di peta juga kita bisa tahu, teman-teman, kalau suatu wilayah itu berada di dataran tinggi atau di dataran rendah. Ini bisa taunya dari mana? Ini bisa taunya dari garis kontur. Nah, jadi dengan garis kontur ini kita bisa tahu wilayah ini tuh masuknya wilayah dataran tinggi atau dataran rendah. Nah, teman-teman udah tahu belum garis kontur itu apa? Tidak, Kak. Lupa ya, oke. Kita bahas Lupa, lagi di Kak, sini. lama nggak sekolah. Yuk, kita bahas di sini. Garis kontur itu, teman-teman, adalah garis yang ada di peta yang menghubungkan wilayah dengan ketinggian yang sama.
Nah, jadi kalau di peta itu biasanya ada yang kayak gini nih, teman-teman. Nah, ini bentuknya kayak gini. Jadi, semakin garisnya itu rapat, maka dia semakin curam. Kalau semakin curam berarti tandanya dia ada di dataran tinggi gitu, teman-teman. Nih, kayak ini contohnya. Nah, ini kan rapat ya. Ini berarti bisa diindikasikan kalau wilayah tersebut ada wilayah dataran tinggi, teman-teman, gitu ya. Nah, jadi ini juga bisa berfungsi peta itu untuk menentukan garis kontur, untuk menentukan wilayah ini di dataran tinggi atau rendah. Ngapain sih kita harus tahu kalau wilayah ini tuh ada di dataran tinggi atau dataran rendah? Nah, ini fungsinya biar kita bisa tahu nih, misalnya ada di dataran tinggi. Oh, berarti wilayah ini cocok nih untuk ditanami sayuran, misalnya kayak gitu. Kalau misalnya dia di dataran rendah, oh dia cocok nih buat ditanamin sama padi atau buat budidaya kelapa gitu ya. Nah, jadi untuk mengetahui permukaan atau relief bumi gitu, teman-teman. Oke, selanjutnya ada rumusnya kan ya, ada caranya bukan? Biar garis konturnya. Betul. Nanti kita bahas ya. Di slide nanti ada deh pokoknya. Kita belajar juga. Sekarang kita ke teorinya dulu. Nah, selanjutnya fungsi peta itu ada juga menentukan arah dan jarak. Nah, teman-teman juga mungkin tahu ya, kalau di peta mah udah gampang lah gitu, kalau mau kemana-mana udah tahu. Misalnya mau ke lokasi A, misalnya mau ke Jakarta, udah tahu tuh jaraknya berapa. Kemudian arahnya juga ada petunjuk arahnya di situ. Biasanya utara, selatan, barat, dan timur gitu ya. Jadi peta ini udah sangat menunjang lah untuk kehidupan kita. Oke, selanjutnya melihat persebaran fenomena gejala sosial. Nah, ini apa sih hubungannya kok ada gejala sosialnya di peta? Nah, ini biasanya termuat dalam peta tematik. Nah, masih ingat nggak teman-teman peta tematik itu apa? Lupa, Kak. Enggak. Lupa ya. Oke, itulah fungsi yang kita pelajari. Gimana? Peta tematik itu gabungan dari beberapa peta ya, Kak? Kurang tepat deh kayaknya. Peta khusus. Oke, aku kasih tahu ya. Nah, itu dia. Jadi peta tematik itu adalah kata lainnya peta khusus. Jadi dia itu hanya menampilkan satu informasi tertentu. Nah, jadi kan kalau peta yang kita tahu tuh misalnya yang ada di atlas itu kan menampilkannya biasanya peta Kota Bandung, kemudian peta Jawa Barat, peta Jawa Tengah, peta Jawa Timur, peta Sumatera. Itu kan secara general ya. Tapi kalau peta tematik dia itu ada satu isu yang diangkat, teman-teman. Misalnya peta sebaran potensi banjir. Tulis ya di sini contohnya. Atau misalnya peta sebaran penduduk. Nah, itu juga kan masuk kepada gejala sosial ya, teman-teman ya. Kemudian peta pemukiman. Nah, gitu ya. Jadi peta juga bisa menggambarkan persebaran fenomena gejala sosial gitu, teman-teman. Kemudian selanjutnya perencanaan wilayah. Nah, ini udah aku singgung tadi, teman-teman. Jadi perencanaan wilayah ini maksudnya adalah untuk membantu pengambilan keputusan. Nah, jadi di peta nih kan bisa kelihatan misalnya wilayah-wilayah yang dekat dengan pesisir pantai itu biasanya dikembangkan untuk wilayah maritim, misalnya seperti itu ya. Kemudian untuk wilayah-wilayah dataran tinggi, biasanya itu dikembangkan untuk perkebunan teh gitu ya, perkebunan sayuran. Nah, itu juga dikaitkan dengan perencanaan wilayah. Jadi mau dibawa kemana sih si wilayah ini, mau dikembangkan ke arah mana sih wilayah ini. Nah, itu bisa kelihatan di peta dengan melihat kenampakan geografis atau potensi yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Gitu, teman-teman.
Fungsi peta ini udah jelas atau ada yang mau ditanyain? Ya enggak nih, sebelum kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, nggak ada ya. Ini tadi nih katanya ada yang mau nanya nih. Oke, yuk lanjut. Nah, tadi kita udah ngomongin tentang fungsi peta. Sekarang kita akan jelasin tentang jenis peta. Nah, jadi peta itu terbagi-bagi menjadi beberapa klasifikasi, teman-teman. Nah, yang pertama, ini ada menurut isinya. Oke, kita lanjut ya. Jenis peta menurut isinya. Jadi yang pertama ini ada peta umum. Nah, ini gambarnya ada di sini, teman-teman. Nah, ini ya peta umum ya. Nah, peta umum itu ada peta topografi, ada juga peta korografi. Nah, kalau peta topografi, dia itu menggambarkan tentang ketinggian atau relief permukaan bumi. Kita tulis di sini ya. Relief bumi. Nah, jadi pada peta topografi itu kelihatan relief buminya tuh kayak gimana. Nah, ini seperti yang udah aku jelasin tadi, teman-teman. Kalau untuk melihat relief bumi itu pakai garis kontur. Ya. Nah, jadi bisa kelihatan tuh apakah daerah itu daerah dataran tinggi atau dataran rendah. Tapi isi petanya itu secara umum ya, teman-teman. Jadi tidak ada satu informasi atau satu tema khusus yang diangkat gitu. Jadi petanya umum aja kayak ini. Ini ada peta Bandung. Ya. Oke, kemudian selanjutnya peta korografi. Nah, kalau peta korografi adalah peta yang menggambarkan kita tebelin ya pulpennya biar jelas, menggambarkan sebagian atau seluruh kenampakan bumi. Nah, ini juga sama teman-teman kayak peta topografi. Jadi sebenarnya peta topografi dan peta korografi ini satu kesatuan, teman-teman. Nah, contohnya ini kayak ada gambar di sebelah kanan ini. Nah, jadi di dalam gambar ini ada garis konturnya. Kalau misalnya di zoom, teman-teman, ini ada garis konturnya. Kemudian ini memang menggambarkan sebagian atau seluruh. Ini sebagian ya, karena hanya Bandung saja. Menggambarkan sebagian kenampakan bumi secara general. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, itu dia jenis peta menurut isinya. Peta umum. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu peta khusus. Nah, kalau peta khusus, tadi aku udah singgung ya sedikit di awal-awal. Ini menggambarkan atau menampilkan satu informasi khusus. Ya. Nah, jadi yang ditampilkannya itu satu informasi khusus aja, teman-teman. Enggak menyeluruh ya. Nah, kalau di sini contoh petanya itu ada peta peta sebaran barang tambang ya. Nah, bisa dilihat di sini sebarannya ada di mana aja gitu ya, teman-teman ya. Oke. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Itu dia ya, kalau jenis peta menurut isinya ada peta umum dan peta khusus ya. Ingat-ingat ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya ini ada menurut skalanya. Menurut skalanya peta itu dibagi ke dalam 5 jenis. Ada peta kadaster, ada peta besar, peta sedang, kecil, geografis. Nah, aku punya punya jembatan keledai biar teman-teman bisa lebih gampang hafalinnya. Ini ada daster,
Bentar ya. Biar tulisannya lebih gede. Nah, daster besar, sedang, dikecilin, di tukang levis. Ya, itu dia. Daster, kadaster, besar ya peta besar, sedang ya peta sedang, dikecilin. Ini ada peta skala kecil, kemudian levis, peta skala geografis. Ini dia. Teman-teman bisa hafalin dari sini ya. Jenis peta berdasarkan skala. Oke, kita bahas dari yang pertama, peta kadaster. Nah, peta kadaster itu skalanya 1:100 sampai dengan 1:5000. Nah, biasanya kalau peta kadaster itu menggambarkan wilayah, memetakan wilayah yang sangat lingkupnya itu kecil, teman-teman. Misalnya memetakan tanah untuk sertifikat, ya. Nah, kemudian peta saluran, bukan saluran ya, jaringan air mungkin ya. Peta jaringan air. Nah, jadi yang dipetakannya itu sangat ruang lingkupnya itu kecil, teman-teman. Kayak misalnya tanah, misalnya kebun ya, ini kebun mau disertifikatin, misalnya itu kan dipetakan tuh. Nah, itu pakainya skala peta kadaster ya masuknya, karena skalanya itu 1:100 sampai 1:5000 gitu ya. Nah, kemudian peta skala besar. Nah, kalau peta skala besar ini biasanya digunakan untuk memetakan wilayah kota. Nah, itu ya. Oke, selanjutnya peta skala sedang. Nah, peta skala sedang ini skalanya 250.000 sampai 500.000 ya. Ini biasanya digunakan untuk memetakan wilayah provinsi. Nah, jadi ini wilayahnya, cakupan wilayahnya lebih besar ya daripada peta skala besar dan juga peta kadaster. Kemudian peta skala kecil. Nah, kalau peta skala kecil ini biasanya digunakan untuk memetakan wilayah negara. Nah, ini biasanya negara Indonesia, kemudian negara Malaysia, yang lain-lainnya ini menggunakan peta skala kecil yang skalanya 500.000 sampai 1 juta. Kemudian peta geografis. Nah, kalau peta geografis ini skalanya lebih kecil lagi, yaitu 1:1 juta. Nah, biasanya ini untuk memetakan wilayah dunia atau world map ya. Nah, ini sebenarnya banyak sekali persepsi ya. Kenapa sih kok namanya skala besar tapi kok angkanya kecil? Nah, jadi besar di sini bukan berarti bahwa angkanya itu juga semakin gede, teman-teman. Tapi yang dimaksud di sini adalah kedetailannya. Jadi kalau peta skala besar ini skalanya angkanya kecil tapi dia itu sangat detail karena wilayah yang dipetakannya itu sangat tergolong sempit gitu, hanya wilayah kota. Oke, ini ada pertanyaan dari Farrell Alfansyah. Kalau Singapura kan kecil mungkin negaranya. Singapura kan kecil negaranya, apakah masuk ke skala sedang atau kecil, Kak? Nah, ini very good question ya dari Farrell Alfansyah ini. Nah, benar banget. Jadi sebenarnya klasifikasi skala ini sebenarnya hanya secara general, teman-teman. Bisa aja ada negara yang kecil gitu ya. Mungkin Singapura sama Pulau Jawa juga lebih gede Pulau Jawa ya. Kan kecil, apa gak masuk ke skala sedang? Nah, jadi sebenarnya ini hanya patokan secara general saja. Biasanya
Kalau peta skala besar itu wilayah kota, biasanya skala sedang itu wilayah provinsi. Nah, tapi itu juga dikembalikan kepada luas wilayahnya masing-masing wilayah yang akan dipetakan itu ya. Jadi misalnya negara Singapura itu kan kecil, dia nggak bisa pakai skala 500.000 sampai 1 juta ini ya. Jadi disesuaikan lagi dengan luas wilayah negaranya itu sendiri gitu ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya ini hanya patokan secara general. Biasanya ini wilayah menggunakan skala seperti ini. Oke, gitu ya Farel ya. Oke, untuk klasifikasi skala ini udah jelas teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, kalau enggak kita lanjut ya. Nah, kemudian selanjutnya ada peta, klasifikasinya ini menurut keadaan objek. Nah, apa sih maksudnya keadaan objek itu? Jadi, kalau menurut keadaan objek, yang pertama ini peta stasioner. Kalau peta stasioner itu biasanya fenomena atau kenampakan yang dipetakan relatif. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari Gardina Syahda. Kak, kalau peta dunia itu termasuk peta koreografi, benar tidak Kak? Ya, betul sekali Gardina. Kalau world map itu termasuknya ke peta koreografi karena dia nggak ada mengangkat suatu informasi khusus gitu di dalamnya ya. Itu hanya menampilkan keruangan saja. Oke, kita lanjut. Peta stasioner ini kenampakan. Jadi peta ini menampilkan data-data yang relatif tetap. Nah, jadi kenampakan yang dipetakan relatif tetap. Nah, contohnya apa sih? Nah, contohnya itu ada misalnya peta tanah. Kemudian peta apa lagi nih kira-kira yang wujudnya tetap? Kalau wujudnya tetap ada peta geologi. Nah, jadi peta tanah, peta geologi itu relatif tetap ya teman-teman. Misalnya peta sebaran tanah vulkanik di Indonesia. Nah, itu kan biasanya dikaitkan dengan keberadaan gunung misalnya. Nah, gunungnya itu pasti akan tetap gitu, nggak pindah-pindah ya teman-teman. Jadi itu relatif tetap kenampakannya. Peta geologi juga sama, misalnya menampilkan sebaran batuan. Nah, itu juga relatif tetap. Nah, ada pertanyaan nih dari Syah Kailah. Peta geologi apa tuh, Kak? Jadi peta geologi itu adalah peta yang menampilkan sebaran batuan. Ya. Syah Kailah. Jadi geologi itu biasanya dikaitkan dengan batuan-batuan gitu ya. Nah, itu dipetakan misalnya ada batuan sebaran batu intan misalnya ya. Yang punya nilai ekonomis tinggi itu sebarannya ada di mana aja. Nah, itu ada di peta geologi. Nah, ini apa nih? Peta persebaran COVID. Nah, kalau peta persebaran COVID, ini masuknya peta stasioner atau peta dinamis nih. Oke, kita bahas peta dinamis dulu ya. Nah, kalau peta dinamis, ini biasanya kenampakan yang dipetakan itu cepat berubah. Nah, cepat berubah, contohnya apa sih? Nah, contohnya itu ada peta sebaran penduduk. Nah, jadi peta sebaran penduduk ini kan orang-orangnya mobilitasnya tinggi ya, teman-teman ya. Ada yang misalnya bulan ini dia stay-nya di Bandung. Terus bulan depan dia pindah ke Jakarta, bulan depannya lagi dia pindah misalnya ke wilayah Sumatera. Nah, itu kan mobilitasnya tinggi ya sebaran penduduk ini. Jadi yang dipetakannya pun ini cepat berubah.
kenampakan bulan ini dengan beberapa bulan kemudian itu bisa aja berbeda ya teman-teman. Nah itu kalau peta persebaran COVID, nah itu masuknya peta stasioner atau dinamis teman-teman. Coba Dinamis. teman-teman masuknya ke mana? Dinamis. Dinamis. Oke, pintar. Jadi kalau peta sebaran COVID itu dia masuknya dinamis ya. Karena kan orang tuh yang terinfeksi COVID dia jalan-jalan kemana-mana, akhirnya dia tersebar kemana, sampai akhirnya tersebar ke seluruh dunia dengan cepatnya ya. Itu dia kalau dipetakan tuh, misalnya peta persebaran corona itu masuknya dinamis ya teman-teman. Oke, selanjutnya, nah kita masuk ke komponen peta. Jadi komponen peta itu adalah apa-apa aja sih yang terdapat pada peta itu sendiri. Yang pertama, ini judul peta. Nah, judul peta ini yang ini teman-teman. Nah, ini dia. Peta jumlah penduduk berdasarkan wilayah di Kota Bandung. Jadi judul peta itu menampilkan isi pada peta. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi, judul peta ini menampilkan isi. Jadi, isinya tuh tentang apa sih? Kalau judulnya jumlah penduduk berdasarkan wilayah. Nah, berarti si petanya itu menggambarkan jumlah penduduk di Kota Bandung. Nah, gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke yang kedua, orientasi. Nah, orientasi itu apa? Orientasi itu, ada yang tahu nggak orientasi itu apa? Coba, teman-teman masih ingat nggak orientasi peta itu apa? Mata angin bukan, Kak? Nah, iya benar banget. Jadi, orientasi itu adalah arah mata angin. Arah mata angin. Nah, ini yang ada di peta. Ini sebelah sini, teman-teman. Nah, ini dia. Jadi biasanya tuh macam-macam sebenarnya orientasi peta itu. Ada yang bentuknya cuma nunjukin utara aja, kayak gini. Oke, benerin dulu ya, ini gambarnya jelek banget. Nah, ada yang cuma gini aja, misalnya utara, atau ada juga yang kayak gini. Utara, selatan, ya, timur dan barat gitu. Ya, jadi sebenarnya banyak banget variasi dari orientasi ini. Tapi yang jelas orientasi ini adalah arah mata angin. Di mana sih wilayah utara, wilayah timur, barat, dan selatan. Oke, kemudian selanjutnya skala peta. Nah, skala peta ini ada di sini teman-teman nih, di bawah orientasi kalau digambar. Nah, peta ini skalanya 1:25.000. Artinya apa nih teman-teman dari skala ini? Ada yang tahu nggak? Jadi kalau kata-kata seperti ini nih artinya 1 cm yang ada di peta menggambarkan 25.000 cm di kenyataannya gitu teman-teman ya. Jadi perbandingan jarak lah kayak gitu ya. Nah peta ini ada macam-macamnya. Skala peta ini? Yang pertama ini ada peta, bukan peta, ada skala numerik. Nah, kalau skala numerik ini contohnya misalnya 1:25.000 atau 250.000. Nah, kayak gitu ya kalau skala numerik. Kemudian selanjutnya ada skala grafik ya, grafik. Skala grafik atau skala batang. Nah, kalau skala batang ini ada gambarnya yang di bawahnya ini teman-teman kalau digambar. Nah, ini dia. Jadi bentuknya itu garis seperti ini. Kita rapihin dulu garisnya.
Nah, gitu ya. Nah, seperti ini. Ini misalnya ini 0, 0. Kemudian di sini 5, 5. Gitu ya. Jadi misalnya ini 0, 0 cm, menggambarkan 0 cm. Kalau misalnya 5, ini biasanya 5 cm di peta menggambarkan 5 km di lapangan. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, selanjutnya. Ini ada skala verbal. Nah, kalau skala verbal ini biasanya jarang digunakan ya. Nah, karena ini sepertinya sih kurang efektif, teman-teman, karena diuraikan kalau skala verbal itu. Contohnya redaksinya itu seperti ini. 1 cm di peta mewakili 1 km di lapangan. Nah, gitu ya. Jadi, ingat-ingat kalau skala peta itu ada 3. Ada skala numerik, ada skala grafik atau batang, dan ada skala verbal ya. Kalau di peta itu biasanya ada 2. Ada 2 jenis skala peta. Ada skala skala numerik dan juga skala grafik atau batang. Oke. Selanjutnya, teman-teman, ini ada komponen peta. Setelah skala orientasi judul ada simbol. Nah, jadi simbol itu simbol ini adalah tanda konvensional yang digunakan untuk mewakili kenampakan di permukaan bumi. Nah, jadi simbol ini biasanya gambaran konvensional untuk mewakili kenampakan di permukaan bumi. Nah, kalau di gambar nih, di peta, yang sebelah kanan, ini simbolnya di sini, teman-teman. Ini kecil ya, kelihatannya. Nah, ini dia, ini simbol. Nah, simbol itu jenisnya ada 3, teman-teman. Ada simbol garis, kemudian ada simbol titik, dan juga simbol area. Kalau simbol garis, ini contohnya kayak gini, teman-teman, sungai. Nah, ini masuknya simbol, kita tulis di sini deh. Simbol garis. Kemudian titik dan area. Nah, rapihin lagi. Titik. Nah, kalau simbol garis ini sungai, simbol garis. Ya. Kemudian apalagi yang simbol garis? Banyak ya teman-teman ya, jalan misalnya. Kemudian rel kereta, betul banget. Terus apalagi teman-teman? Ada yang tahu nggak? Banyak ya, sungai, kemudian jalan juga bisa banyak tuh jenisnya. Ada jalan tol, ada jalan besar, kemudian ada jalan kecil, ya. Banyak. Kemudian selanjutnya ada simbol titik. Nah, kalau simbol titik, dia itu biasanya simbol titik ini bisa juga disebut dengan poin simbol. Nah, poin simbol itu bentuknya ada yang seperti ini, seperti di gambar teman-teman, kayak gini, gambar gunung ya, segitiga gitu. Kemudian ada juga yang hanya bulat saja, seperti ini yang menunjukkan ibu kota negara ya. Kemudian ada juga menampilkan seperti daerah-daerah pertambangan gitu ya, kemudian wilayah provinsi, itu biasanya ditunjukkan dengan simbol poin atau simbol titik. Nah, ini nih ada dari Rizky Hidayat, warna segitiga merah tanda gunung api aktif. Plus gunung warna hitam, tidak aktif hitam. Ya, terima kasih Rizky infonya. Nah, ini benar banget ya. Yang dari Rizky ini, kalau simbol itu kalau lebih detailnya, dia bisa juga digambarkan dengan warna gitu ya. Kemudian simbol area. Selanjutnya. Nah, simbol area ini seperti yang tergambarkan di sini, teman-teman.
Apakah PPT-nya udah ada lagi, teman-teman? Ada, Kak. Udah, Kak. Oke, sip. Kita lanjut ya. Nah, selanjutnya ini ada simbol area. Nah, simbol area ini bentuknya kayak gini, teman-teman nih. Danau, kemudian rawa, ya. Nah, biasanya kalau simbol area itu digunakan untuk menggambarkan danau, ya, terus juga rawa, terus juga apalagi hutan, ya. Pokoknya yang berbentuk-bentuk area gitu. Kemudian penggunaan lahan, ya. Misalnya ini wilayah pertanian, terus juga wilayah pemukiman gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau simbol area itu yang objeknya itu adalah wilayah, bukan suatu objek aja gitu, tapi ini objeknya itu wilayah kayak gitu. Ngerti kan teman-teman kan? Oke, simbol ini udah clear teman-teman? Udah mau ditanyain? Kak, kalau objek bangunan itu simbolnya gimana? Nah, objek bangunan itu simbolnya simbol titik, teman-teman, kayak gini ya. Nah, itu biasanya kalau gambar sekolah itu biasanya ada gambar kalau misalnya wilayah kalau pesawat terbang itu bandara ya. Bandara itu biasanya ada gambar pesawatnya, itu juga masuknya ke simbol titik ya. Jadi kalau misalnya wilayah-wilayahnya itu yang berbentuk satu gitu ya teman-teman, misalnya kayak bandara, kemudian apalagi tuh stasiun dan lain sebagainya, itu masuknya simbolnya titik gitu. Kayak gitu ya, Gardina Syahda ya. Jadi simbolnya poin, titik. Oke, lanjut ke komponen peta selanjutnya, itu legenda. Nah, legenda itu dia yang istilahnya. Jadi si simbol ini ditaruh di dalam legenda, teman-teman. Nah, kalau di peta ini aku lingkarin ya, nih. Lingkarin pakai warna kuning. Ini dia legenda. Jadi legenda itu isinya adalah simbol-simbol penting gitu. Nah, iya benar banget nih dari Feral Alfansyah. Kalau legenda itu memuat keterangan-keterangan yang ada di peta. Keterangannya itu berbentuk simbol gitu. Oke, kita tulis di sini ya. Legenda itu memuat keterangan atau simbol. Ya, itu dia. Oke, kemudian selanjutnya inset. Nah, inset ini ini ada pertanyaan lagi nih dari Nathan. Axel, Kak, peta itu wajib ada semua komponen atau beberapa komponen aja bisa? Kan beberapa peta persebaran COVID nggak ada simbol gitu. Nah, teman-teman, jadi komponen peta ini wajib dimiliki oleh setiap pembuat peta ya. Jadi komponen peta itu semuanya harus ada. Kalau misalnya si peta itu nggak ada nggak ada legenda, kemudian nggak ada simbol, nggak ada inset, dan lain sebagainya, itu maka nggak bisa dikatakan peta yang baik. Karena peta yang baik itu adalah peta yang memuat informasi sejelas mungkin ya. Karena kan peta itu fungsinya untuk memberikan kita informasi. Kalau misalnya nggak ada legenda, nggak ada simbol, ya kita mau baca apa ya? Cuman baca gambar doang mah susah ya untuk taunya. Jadi Nathan, kalau kalau peta yang baik itu peta yang memuat semua komponen peta gitu. Ya. Oke. Nih ada lagi nih. Dari Gardina. Kak, kalau persebaran lempeng simbolnya gimana, Kak? Nah, jadi kalau misalnya peta sebaran lempeng itu kan masuknya ke peta tematik ya. Jadi kalau peta tematik itu dia simbolnya itu nggak titik, nggak garis. Jadi seperti ini teman-teman nih, ada yang teman-teman bisa lihat di PPT. Ini kan peta jumlah penduduk berdasarkan wilayah. Nah, di sini nggak ditunjukin kayak titik-titik-titik, nggak kayak gitu, tapi ini simbolnya simbol area teman-teman gitu ya. Misalnya yang warnanya gelap nih, yang warnanya merah gelap. Nah, kita lihat di legenda wilayah dengan warna yang gelap itu apa sih? Sangat apa nih teman-teman? Sangat banyak ya penduduknya. Nah, jadi persebaran lempeng juga seperti itu, teman-teman. Jadi enggak dipetakan kayak
nggak disebarin kayak simbol-simbol kayak gitu, tapi itu masuknya ke peta tematik dan ada kajiannya secara khusus. Gitu ya. Gitu ya Gardina ya. Oke, selanjutnya inset. Nah, inset ini adalah peta kecil yang ada di pojok kanan peta. Nah, ini dia teman-teman. Peta inset ya, teman-teman bisa lihat ya. Di petanya ini di kanan bawah. Nah, ini biasanya memetakan wilayah yang lebih besar. Kita tulis di sini ya. Peta kecil yang menggambarkan wilayah yang lebih luas. Nah, jadi si petanya ini sebenarnya petanya kecil teman-teman, tapi wilayahnya itu lebih luas dari wilayah kajian yang di peta utama yang ini. Nah, kita lihat di sini nih, ini di peta insetnya ada tulisan lokasi penelitian ya. Nah, ditandain di situ. Nah, itu berarti bahwa si peta yang ada di inset ini dia cakupan wilayahnya lebih luas gitu. Kalau misalnya petanya ini adalah peta Kota Bandung, nah di insetnya ini ada peta Jawa Barat. Itu ya, teman-teman ya. Terus kalau misalnya mau memetakan wilayah Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, nah maka yang ada di insetnya adalah peta Jawa Barat. Jadi si peta inset itu pokoknya dia kajiannya itu lebih luas ya daripada si peta yang ditampilkan di peta utamanya itu. Oke, teman-teman clear ya? Sampai sini ya. Ada yang mau ditanyain? Kalau mau ditanyain? Nah, ada pertanyaan nih dari Aurel. Kak, isi inset apa bisa selain memetakan wilayah yang lebih luas, misalnya pulau kecil yang ada sekitar tempat yang dipetakan. Nah, sebenarnya pulau kecil bisa aja dia masuk, kayak di sini, ini juga sebenarnya ada pulau kecil nih, teman-teman, ada kecil-kecil gitu, tapi itu bukan konsentrasinya, jadi yang jadi konsentrasi peta inset itu, fungsi utamanya dia itu memetakan wilayah yang lebih luas lagi, jadi untuk menunjukkan kalau misalnya dilihat dari wilayah yang lebih luas sih lokasi penelitian itu lokasinya ada di mana sih gitu ya. Nah, jadi pulau kecil bisa aja ke bawah kalau misalnya wilayahnya itu memang wilayah-wilayah di dekat perairan gitu ya, tapi fungsi utamanya bukan itu. Kemudian nih ada lagi dari Patrick Stars. Kalau di petanya Jawa Barat berarti di insetnya Indonesia. Yes, betul banget. Jadi kan di Jawa Barat itu kan provinsi ya, jadi yang petanya itu yang lebih besar lagi daripada peta provinsi. Jadi supaya bisa kelihatan di insetnya, oh yang dipetakan itu di daerah mana sih, wilayahnya di sebelah mana, kayak gitu ya. Ada lagi nih dari Adelia, Kak, inset itu untuk pulau-pulau yang lebih kecil aja ya? Bukan pulau-pulau juga Adelia, jadi pokoknya wilayahnya itu lebih besar daripada wilayah yang dipetakan, gitu ya. Wah, banyak nih pertanyaannya nih. Dari SpongeBob, ada SpongeBob juga ya di sini ya. Kak, kalau petanya Indonesia berarti insetnya sedunia? Bisa. Sebenarnya bukan wilayahnya itu bukan sedunia juga sih, tapi dia itu kayak pokoknya wilayahnya itu lebih luas daripada wilayah Indonesia. Jadi si Indonesia itu bisa kelihatan di peta inset, nanti ditandain warna merah. Ini dia lokasi petanya, lokasi wilayah yang dipetakannya kayak gitu. Nah, ini nih dari Patrick Stars, Asia doang paling SpongeBob. Wah, Patrick sama SpongeBob emang selalu bersahabat ya di mana-mana, termasuk di live class ini. Betul ya, jadi kalau wilayahnya itu wilayah Indonesia, ya Asia, pokoknya wilayahnya itu yang lebih luas lah daripada Indonesia itu sendiri ya. Oke, dari apa nih, Nabila Fania, insetnya Jakarta kok Kepulauan Seribu ya Kak? Nah, itu juga bisa, Nabila. Jadi sebenarnya pokoknya intinya itu adalah wilayahnya itu lebih besar ya daripada wilayah yang dipetakannya itu. Oke, kita lanjut ya.
Ini ada dari Tania nih, Kak, kalau misalnya petanya peta Jawa Barat, kan kakak bilang insetnya bisa peta Indonesia. Kalau insetnya peta Pulau Jawa, bisa juga gak? Bisa Tania. Jadi kan Pulau Jawa itu cakupannya lebih luas ya daripada peta Jawa Barat. Oke, kita lanjut ya. Jadi si masalah inset ini udah jelas ya. Jadi wilayahnya itu yang lebih luas lagi daripada wilayah yang dipetakan. Oke, kita lanjut. Lettering. Nah, lettering ini berkaitan dengan ingat nggak nih teman-teman lettering itu apa? Yang masih ingat lettering apa? Tulisan yang bermakna enggak? Ya, jadi lettering itu berhubungan dengan aturan. Kita tebelin dulu ya biar jelas. Lettering itu berhubungan dengan aturan penulisan. Nah, itu ya. Nah, jadi untuk menulis di peta juga ada aturannya, teman-teman. Jadi nggak sembarangan aja mau nulis. Misalnya mau nulis yang pakai font yang lucu gitu ya di peta, itu nggak bisa ya, karena untuk membuat peta itu harus ada aturan-aturannya. Misalnya untuk menulis kawasan-kawasan kota, misalnya kota Ciamis atau kota Tasikmalaya, itu pakainya huruf kapital gitu ya. Kemudian ini nih wilayahnya gede kayak gini, kayak yang di peta, ini kan wilayahnya kota Bandung ya. Tapi karena ini hanya dipetakannya kota Bandung saja, jadi nggak ada tulisannya. Kalau misalnya dipetakannya itu bareng dengan wilayah-wilayah lain, misalnya ada wilayah kota-kota yang lain gitu ya, di sebelahnya kayak Kabupaten Bandung, Bandung Barat. Nah kalau disatukan itu ada tulisannya nih, ini harusnya ada di sini kota Bandung. Nah, ya, ini di sini udah kelihatan nih teman-teman nih ada ya, Kabupaten Bandung. Nah, ini tulisannya kan kapital ya, terus juga Bandung Barat, ini juga tulisannya kapital gitu ya. Kemudian ada juga aturan yang mengharuskan penulisannya itu miring, teman-teman. Misalnya penamaan sungai. Misalnya kalau di Jawa Barat itu sungai itu biasanya selalu diawali dengan tulisan Ci. Ci itu artinya air ya. Misalnya Citarum, kemudian Cimanuk, kemudian Ci apa lagi? Banyak ya, pokoknya awalnya tuh Ci gitulah. Karena dalam bahasa Sunda Ci itu artinya cai ya. Cai itu air gitu ya. Kalau di daerahnya teman-teman biasanya kalau sungai itu awalannya apa tuh? Ada nggak yang misalnya yang dari luar Jawa Barat, ada nggak teman-teman? Kalau di daerah teman-teman nama sungai apa tuh awalannya? Nah gitu ya, jadi kalau penulisan miring itu biasanya dia serapan dari bahasa daerah itu sendiri ya. Gitu teman-teman, kalau lettering ya. Kemudian selanjutnya ada sumber dan tahun pembuatan peta. Nah, sumber dan tahun pembuatan peta ini juga penting. Kenapa penting? Karena kita bisa tahu si peta yang dibuat ini referensinya dari mana aja. Biasanya, kita tulis ya. Sini, sumber dan tahun pembuatan peta, ini referensi pembuatan peta. Nah, jadi si peta ini teh yang digambarkan, misalnya nih peta jumlah penduduk. Nah, kenapa sih orang yang pembuat peta ini kok bisa ngegambar kayak gini? Dia pasti punya pasti punya datanya. Biasanya datanya ini bisa berasal dari BPS, Badan Pusat Statistik. Jadi kan di BPS itu biasanya ada tuh penduduk di wilayah
Bandung Utara misalnya yang paling padat di mana, Bandung Selatan di mana, Bandung Barat yang paling padat di mana, Bandung Timur yang paling padat di mana gitu ya. Nah, jadi dari peta itu, peta yang berbentuk dari data ya, data dari BPS itu dibuatlah peta gitu ya. Nah, ini sumbernya ada di sini teman-teman, di atasnya inset. Nah, ini dia sumber peta. Ini nggak kelihatan ya teman-teman ya, karena memang kalau sumber peta itu kalau di peta memang tulisannya kecil. Gitu. Nah, dan tahun pembuatan peta. Nah, tahun pembuatan petanya di sini ada nggak nih teman-teman kira-kira? Coba teman-teman cari dan identifikasi ada nggak tahun pembuatan petanya? Coba teman-teman lihat lagi dengan teliti petanya, ada nggak tahun pembuatan peta di situ? Nggak ada ya, ini tahun pembuatan petanya, ini entah tulisannya kecil, ada di peta, ada di sini, di bawah skala itu yang kecil, tapi biasanya di bawah skala itu dia menunjukkan jenis proyeksinya ya. Nah, tapi sebenarnya tahun pembuatan peta itu sangat penting, teman-teman. Harusnya itu ditulis di sini, Departemen Pendidikan Geografi FIPS UPI, kemudian ada tahunnya ya. Jadi ini petanya mungkin tidak bisa dikategorikan sempurna ya, teman-teman, karena tidak ada tahunnya. Karena peta jumlah penduduk itu kan setiap tahun mungkin ya, dalam periode tertentu itu pasti akan selalu berubah, teman-teman ya. Tidak selamanya jumlah penduduk itu sama jumlahnya, pasti akan bertambah atau berkurang, makanya harus ada patokan tahunnya. Ini informasinya tahun berapa. Kalau misalnya 5 tahun yang akan datang lagi itu pasti berbeda datanya ya. Nah, kemudian referensi pembuatan peta ini bukan hanya dari BPS, teman-teman, ini bisa juga dari instansi pemerintahan ya, bisa dari Dinas Pertanian, kemudian Dinas Tata Ruang Wilayah ya. Kalau Dinas Pertanian ini biasanya mungkin berkaitan dengan sawah ya, jadi sebaran sawah, misalnya sawah irigasi ada di mana aja, dipetakan, kayak gitu ya. Ini ada pertanyaan nih, kenampakan alam air saja atau semua kenampakan alam nih Kak yang ditulis miring? Nah, biasanya kalau lettering itu yang ditulis miring biasanya wilayah-wilayah perairan ya. Ya Hezkiel ya. Nah, itu biasanya kenampakan-kenampakannya yang kenampakan yang miring itu biasanya perairan gitu ya, teman-teman ya. Burem, blur. Iya, ini memang gambarnya burem ya, teman-teman, karena lumayan kecil dan karena memang kalau di legenda ini biasanya memang tulisannya kecil, teman-teman. Jadi memang agak sulit ya untuk dilihat secara jelas. Oke, kita lanjut lagi. Garis astronomis dan garis tepi. Nah, garis astronomis itu ini ada garis, lintang, dan bujur. Ya. Nah, garis lintang yang mana sih, Kak? Garis bujur juga yang mana? Nah, kalau garis lintang itu yang garisnya horizontal. Ini dia, teman-teman. Nah, ini dia garis. Oke, kita perjelas lagi. Garis lintang yang ini, yang nyamping gitu ya. Yang horizontal. Nah, ini dia masuknya garis lintang. Kalau garis bujur, dia garisnya ke bawah. Nah, Indonesia itu masuknya bujur timur. Ya, kalau lintangnya lintang LU ya. Lintang utara dan lintang selatan. Lintang selatan ya. Oke. Nah, lanjut ya. Nah, ini dia soal-soal yang sering muncul di UTBK nih, teman-teman, jenis soalnya. Nah, ini jenis soalnya tentang menghitung skala jarak sebenarnya dan juga jarak pada peta. Teman-teman sering nemuin gak nih soal-soal kayak gini di soal-soal latihan UTBK? Pasti banyak ya. Karena memang ini udah jadi suatu kepastian gitu ya, penghitungan skala ini akan keluar. Nah, ini ada rumus segitiga, teman-teman. Tulis di sini ya. JP.
JP-nya ini apa sih? JP itu adalah jarak pada peta. Kemudian S itu skala. Kalau JS itu jarak sebenarnya. Atau jarak yang ada di lapangan ya. Nah, oke. Jadi kalau misalnya kita mau mencari JP, tinggal JP-nya aja ditutupin teman-teman. Berarti S skala dikali jarak sebenarnya. Oke, kita tulis di sini ya. Ini kalau S ke JS ini dikali. Nah, kalau misalnya kita mau mencari S atau skala, kita tinggal tutup aja skalanya. Berarti JP dibagi JS gitu ya. Oke, udah jelas ya teman-teman? Nah, kita ke soalnya. Bentar. Jika jarak dua kotak pada peta adalah 50 cm, kita tulis di sini, jarak dua kotak pada peta, berarti ini masuknya adalah jarak peta. Jarak peta itu adalah JP. Kita diketahui dulu, di sini aja ya. Nah, Diketahui jarak pada petanya ini adalah JP sama dengan 50 cm. Kemudian skalanya 1/100.000. Jadi skala di sini S. S-nya adalah 1/100.000. Ya. Oke. Ditanyakannya itu adalah jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya itu adalah JS. Nah, jawab. JS sama dengan, nah, lihat ke rumus segitiga ini, teman-teman. Kalau mau mencari JS, berarti si JS-nya ditutupin. Jadi, JP dibagi S. Nah, itu ya. JP-nya berapa? JP-nya 50 cm. S-nya 1/100.000. Nah, penulisannya gini ya, teman-teman. Nah, gitu. Jadi, karena di bawahnya ini pembagian lagi, maka dibalik. Jadi, 50 dikali 100, ini ya, 100.000. Maka, nah, hasilnya berapa tuh, teman-teman? Coba, kira berapa tuh hasilnya? ...50 km. Ya, benar ya. Nah, jadi ini hasilnya adalah dalam bentuk sentimeter. Kita hitung, itu 2, 3, 4, 5, 6. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, ini bentuknya sentimeter. Nah, jadi kita konversikan lagi ke kilometer ya. Dicoret, nolnya dicoret berapa tuh? 5 ya. Coret 5. Jadi hasilnya adalah 50 kilometer. Ini dia jawabannya, teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang B. Mudah kan, teman-teman kan? Ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini teman-teman silahkan dipelajari ya yang rumus segitiga ini, karena ini memang akan banyak muncul di UTBK. Tuh ya. Nah, kemudian soal geografi yang perhitungan juga nih, yang sering muncul itu kayak gini teman-teman bentuknya. Ini untuk biasanya disuruh untuk membandingkan dengan peta lain ya. Jadi, ya gimana? Ini katanya ada yang nanya nih di room chat. Kak, kenapa diubah ke KM katanya? Oke, bener. Bagus ya pertanyaannya ya. Mana sih tadi? Balik lagi ya. Nah, kenapa sih harus dirubah ke kilometer? Karena yang ditanyakannya itu adalah jarak sebenarnya. Dan biasanya, nah ini ya, jarak sebenarnya. Biasanya kalau jarak sebenarnya itu biasanya satuannya itu adalah kilometer. Sebenarnya bisa satuannya sentimeter. Tapi di sini jawabannya nggak ada ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya nanti ada soal UTBK ya, teman-teman, teman-teman harus lihatnya itu ke option jawabannya. Pertama, kan hasilnya udah sentimeter nih, 5 juta ya, 5 juta sentimeter. Nah, teman-teman lihat di optionnya, ini ada apa enggak 5 juta. Kalau misalnya nggak ada, berarti dikonversikan ke
kilometer. Gitu ya teman-teman ya. Karena kalau pakai nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya gimana option jawabannya sih? Kalau misalnya si option jawabannya itu ada sentimeter dan itu benar, ya udah berarti memang yang ditanyakannya dalam sentimeter. Tapi kan ini nggak ada ya. Dan biasanya kalau jarak sebenarnya itu memang kilometer, karena kalau sentimeter itu nolnya banyak ya, pusing ya. Jadi ribet, mendingan dikonversikan aja ke kilometer gitu ya. Dari Arfi, Kak, kalau ada pilihannya di dalam bentuk sentimeter, berarti boleh kan kita jawab 5 juta? Boleh, boleh. Tapi itu biasanya jarang banget di soal-soal UTBK yang jarak sebenarnya itu satuannya kilometer. Itu jarang ya. Karena pusing ya, nolnya banyak. Kalau keduanya ada semua gimana, Kak? Nah, berarti itu soalnya yang salah. Kalau ada 2 jawaban. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini perhitungannya membandingkan dengan peta lain, teman-teman. Rumusnya ini ada P2 sama dengan D1 per D2 dikali P1. Nah, keterangannya ini P2, ini skala peta ke-2. Kemudian D1 itu ada jarak pada peta ke-1. Kemudian D2 itu ada jarak pada peta ke-2. Kemudian P1-nya skala peta ke-1. Ini ya keterangannya ya. Nah, kita batasin dulu. Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Pada skala X, jarak kota Cirebon dan Bandung 12 cm. Nah, berarti ini masuknya apa nih? Di 12 cm itu. Kita diketahui ya. 12 cm itu masuknya ke D1 ya. Jarak pada peta ke-1 atau peta X. Diketahui D1-nya itu adalah 12 cm. Kemudian D2-nya ini jika pada peta Y jarak kedua peta tersebut adalah 6 cm. D2-nya itu adalah 6 cm. Lalu skala petanya 1/500.000. Jadi ini adalah P1-nya. P1-nya adalah 500. Sorry, kita ini dulu. Satunya ketinggalan. 1/500.000. Nah, yang ditanyakan ini P2-nya. Kita jawab. P2 sama dengan D1 per D2 dikali P1. Nah, kita masukin. D1-nya 12, D2-nya 6, P1-nya 500.000. Ya, ini 12 bagi 6, 2 kali 500.000. Berapa tuh teman-teman tuh? 1 juta. 1 juta ya? Ya, betul. Jadi skalanya adalah 1/1 juta. Jadi jawabannya adalah yang E. Gitu teman-teman. Mudah kan? Ya. 1 juta hasilnya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ke perhitungan skala lagi. Ini biasanya aku rangkum aja ke beberapa jenis soal perhitungan peta yang sering muncul di UTBK. Ini juga sering muncul teman-teman tentang memperbesar dan memperkecil skala. Nah, kalau untuk memperbesar skala, ini rumusnya angka skala. Angka skala itu yang ini.
kemudian dibagi angka perbesaran. Angka perbesarannya itu yang ini misalnya diperbesarnya berapa kali, ini 4 kali. Atau ada juga yang misalnya diperkecilnya menjadi setengahnya gitu ya. Nah, itu biasanya ada soal kayak gitu. Nah, yuk kita bahas soal yang ini. Nah, kalau ini teman-teman sebelum aku jelasin, ada yang udah tahu belum nih jawabannya? Ada yang nanya nih dari Delpina Simanjuntak, Kak, kenapa skalanya nggak pakai 1/500.000? Kenapa langsung ke 500.000? Nah, ini udah dijawab ya sama Andrian nih. Itu pakai penyebut skala. Ya, jadi untuk perhitungannya ini dari yang tadi. Nah, ini juga pakainya penyebut skala ya, teman-teman ya. Oke, kita kasih keterangan di sini biar teman-teman lebih mudah. Ya. Sebenarnya kalau dipakein satu bandingnya di bawah juga nggak apa-apa, cuman ribet ya. Kalau ada yang gampang, kenapa harus yang sulit gitu kan? Jadi kalau bisa dengan penyebut aja ya udah pakai penyebut aja, nggak usah dibikin ribet teman-teman. Oke, nih ada yang udah banyak yang jawab nih, katanya yang C. Apakah benar jawabannya yang C? Kita akan lihat. Yuk, kita bahas bareng-bareng. Jadi ini petanya diperbesar ya, diperbesar. Jadi kalau diperbesar itu artinya angka skala dibagi angka perbesaran. Gampang sih ini mah ya. Jadi angka skalanya itu ada 40.000 dibagi 4. Jadi jawabannya adalah 10.000. Jadi skalanya 1/10.000. Jadi jawabannya adalah yang C, teman-teman. Hore, betul teman-teman ya. Ini banyak nih yang jawab C, berarti udah paham ya yang skala peta memperbesar dan memperkecil. Oke. Nah, ini tentang perhitungan apa nih? Kontur interval. Nah, jadi kontur interval itu teman-teman ini biasanya ada pada peta topografi. Nah, jadi peta topografi itu adalah peta yang menunjukkan relief permukaan bumi. Apakah si wilayah itu berada di wilayah yang tinggi, dataran tinggi, atau dataran rendah gitu ya. Jadi biasanya kalau dalam peta topografi itu ada kontur, dan konturnya itu bisa dihitung intervalnya. Oke, yuk langsung aja kita ke rumusnya nih, CI. CI itu apa? CI itu adalah kontur interval. Nah, kontur interval, kemudian rumusnya itu 1/2000 dikali penyebut skala. Nah, ini 1/2000-nya dari mana? Ini konstantanya ya, teman-teman ya. Oke, yuk langsung aja kita ke soalnya. Ada dari Patrick Stars nih. Sering keluar kah soal kayak gini? Yap, benar, ini sering keluar. Ada dari Lutfi Hakim, karena C itu cinta. Waduh, ini Lutfi kayaknya bucin ya. Cinta terus nih. Oke, yuk kita langsung aja bahas soalnya. Diketahui sebuah peta topografi dengan jarak masing-masing garis kontur 50 cm. Berapakah skala peta tersebut? Nah, ini yang ditanyakan malah sih penyebut skalanya. Nah, teman-teman kalau ditanyain kontur interval mah gampang ya. Udah tinggal masukin rumus aja 1/2000 dikali penyebut skalanya. Kalau ini malah dibalik, yang ditanyanya ini skalanya berapa? Yuk, kita hitung. CI-nya ini udah diketahui, ini ada 50 cm. Nah, jadi 50 sama dengan, atau kita masukin rumusnya aja ya biar teman-teman gak bingung. CI sama dengan 1/2000 dikali penyebut skala. Nah, si CI-nya udah diketahui, CI-nya 50 sama dengan 1/2000 dikali S.
Kita pindah ke sini, teman-teman, ke atas ya, biar gampang. 50 sama dengan 1/2000 dikali S. Nah, jadi S-nya ini adalah, tinggal dibalikin aja teman-teman. 2000 dikali 50, very easy ya. Jadi berapa nih hasilnya? Jadi hasilnya adalah yang mana, ayo? Yang D ya. 100.000. 1/100.000. Oke. Wah, udah pada pinter ya. Nih jawabannya pada D semua. Alhamdulillah. Udah oke nih tentang perskalaan. Oke, kita lanjut. Nah, tadi kita udah nih berhitung-berhitung. Nanti kita ada latihan soalnya ya, teman-teman. Sekarang kita ke proyeksi peta nih. Proyeksi peta itu apa sih? Nah, teman-teman masih ingat nggak nih? Tahu nggak proyeksi peta itu apa? Ada yang tahu nggak, teman-teman? Proyeksi peta itu apa? Ayo coba, masih ingat nggak? Ini materi waktu kelas berapa nih? Kelas 10 ya kayaknya. Adakah yang tahu, teman-teman? Pemindahan bukan, Kak? Dari bidang lengkung. Pemindahan dari bidang lengkung ke bidang datar. Iya, betul banget. Siapa nih yang ngomong nih? Rizky. Oke, Rizky. Good ya. Jadi, benar banget kalau proyeksi itu adalah cara atau proses penggambaran permukaan bumi dari bidang lengkung ke bidang datar. Nah, jadi kan bumi itu bulat ya, teman-teman ya. Awas, jangan salah, bumi itu bulat ya, teman-teman. Nah, bumi itu bulat. Jadi, kalau misalnya kita mau kemana-mana, terus bawa-bawa globe, itu kan pusing ya, ribet, teman-teman. Kita mau jalan-jalan ke kota, tapi malah bawa-bawa globe, ya kan nggak lucu gitu, aneh. Jadi, dikonversikanlah si bumi yang bentuknya bulat itu, dalam bidang lengkung, itu dipindahkan ke bidang datar. Itu yang bernama peta. Nah, kita lihat di kolom chat nih. Alhamdulillah bahas ini aku gak paham banget. Gak sampai SIG ya, Kak. Nah, ini SIG, ini gak sampai SIG. Feral ini cuman peta aja, nanti SIG ada lagi pembahasannya ya. Makanya jangan sampai ketinggalan live class-nya geografi, teman-teman, setiap hari Selasa ya. Karena akan banyak sekali materi-materi yang menarik. Oke, kita balik lagi ke materinya, teman-teman. Jadi proyeksi peta itu adalah cara atau proses penggambaran permukaan bumi dari bidang lengkung ke bidang datar. Ya, jadi agar lebih mudah untuk diakses dan juga untuk dilihat ya permukaan buminya gimana. Nah, kita lihat dari yang pertama. Ini ada dari Patrick nih, emang bumi bulat ya, Kak? Ya, emang bulat, Patrick, ya, awas. Jangan sampai termakan oleh berita-berita hoax ya. Oke, yang pertama ini ada proyeksi azimut. Nah, proyeksi azimut ini gambarnya ada seperti ini, teman-teman. Nah, ini azimut ini ada 3 jenisnya. Ada azimut normal, ada transversal, kemudian ada yang miring. Nah, kalau azimut normal ini biasanya dipetakan untuk wilayah kutub. Nah, ini ya. Jadi kan wilayah kutub itu di atas ya, teman-teman ya. Jadi sulit untuk dijangkau kalau misalnya kalau si alat proyeksinya ini nggak datar ya. Kalau kayak kerucut gini yang di tengah atau kayak silinder itu akan susah ya untuk wilayah kutub. Kok jadi lupa sih. Nah, wilayah kutub ya. Jadi wilayah kutub itu pakainya permukaannya itu yang datar seperti ini, azimut namanya.
Nah, kemudian kalau yang transversal itu bisa juga, ini miring ya, bisa juga dipakai untuk memetakan wilayah ekuator ya, atau wilayah khatulistiwa. Ini bisa, cuman ini hanya setengah aja kayak gini. Jadi kalau untuk wilayah ekuator ini kurang, nggak cocok teman-teman ya, karena nggak lengkap gitu ya. Kemudian kalau miring, nah ini bisa digunakan untuk wilayah-wilayah lintang sedang. Ini biasanya untuk wilayah-wilayah Eropa. Sorry. Wilayah lintang sedang. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi azimut itu ingat-ingat ada 3, ada yang normal, ada transversal, ada miring. Dan juga kalau azimut itu kita tulis di sini. Keterangan di sini. Azimut itu proyeksinya menggunakan bidang datar. Nah, bidang datar tuh kayak gimana? Nah, kayak gini teman-teman. Nah, kayak gini datar ya. Jadi kayak papan aja kayak gitu bentuknya, rata gitu. Miring untuk wilayah apa? Miring itu wilayah lintang sedang. Gigih ya, wilayah lintang sedang itu biasanya wilayah-wilayah Eropa ya, yang ada di sekitar ekuator, yang ada di antara ekuator dan kutub. Kan kalau ekuator tuh di tengah tuh, ya, di wilayah-wilayah tengah. Kalau kutub di atas. Nah, kalau lintang sedang itu yang di antara ekuator dan di antara kutub, itu biasanya wilayah-wilayah Eropa. Kayak gitu, gigih ya. Fauziah Marta, kan transversial wilayah ekuator kurang cocok. Jadi yang cocok apa? Nah, nanti akan aku kasih tahu ya. Fauziah, karena kita ada 2 lagi nih, ada 2 jenis proyeksi. Yang kedua, ini ada jenis proyeksi kerucut. Nah, jenis proyeksi kerucut itu proyeksinya menggunakan bidang. Kok bidang sih? Sorry, salah ya. Bukan menggunakan bidang, tapi menggunakan kerucut. Nah, jadi si bidang proyeksinya itu menggunakan berbentuknya itu kerucut, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Nah, ini berbentuk kerucut gini, gambar buminya itu di mana, Kak? Nah, di sini nih. Lihatin ya. Nah, di wilayah-wilayah itu, teman-teman. Nah. Sini ya. Itu dia yang nempel ke buminya gitu, si bidang proyeksinya itu yang nempel ke buminya, disitulah permukaan bumi itu tergambarkan kayak gitu. Nah, kalau si wilayah kerucut ini biasanya ini cocok untuk wilayah-wilayah Eropa. Ya. Cocok untuk lintang sedang atau Eropa. Ya, negara-negara Eropa ini cocok banget dipetakan pakai proyeksi kerucut. Kemudian yang silinder. Nah, kalau silinder ini paling cocok untuk menggambarkan wilayah ekuator, teman-teman. Nah, wilayah ekuator itu adalah negara kita tercinta, Indonesia. Ini digambarkannya pakai proyeksi silinder. Ini juga menjawab pertanyaannya dari siapa nih tadi? Dari Fauziah ya, dari Fauziah Marta. Nah, jadi wilayah yang cocok, wilayah Indonesia itu cocoknya pakai proyeksi silinder karena Indonesia itu terletak di garis khatulistiwa ya teman-teman ya, di wilayah ekuator, garis ekuator. Jadi sangat cocok untuk proyeksi silinder. Kita tulis di sini. Proyeksinya menggunakan
bidang silinder atau tabung. Nah, ini cocok untuk wilayah ekuator. Itu ya, teman-teman ya. Oke, awas jangan sampai lupa. Ini juga akan banyak muncul di soal-soal UTBK. Ini biasanya jenis-jenisnya nih, jenis normal, transversal, miring. Ya, awas jangan sampai tertukar ya. Nah, jadi ini ada manfaat peta, teman-teman. Nah, peta itu manfaatnya apa aja sih? Tadi juga udah dibahas ya di fungsi peta, banyak banget manfaat-manfaat. Kak, cara nentuin negara-negaranya gimana, Kak? Nah, kita nggak usah nentuin. Gardina, kita nggak usah pusing-pusing nentuin negaranya ya, karena negara mah kan memang udah ada di situ, di buminya ya, di bagian mana-mananya emang udah ada di situ. Kayak misalnya, teman-teman harus hafal ininya apa, sebenarnya nggak harus hafal juga sih, kayak tahu aja gitu, Indonesia itu kan adanya di wilayah ekuator. Ekuator itu adanya di tengah-tengah, di bumi bagian tengah tuh, di sini nih, ya. Jadi itu sangat cocok nih di sini untuk pakai silinder. Terus juga kalau negara-negara Eropa itu kan adanya di wilayah-wilayah yang diantara Khatulistiwa dan juga daerah kutub. Nah, ini aku garisin nih di proyeksi kerucut. Nah, ini Indonesia nih di tengah nih. Terus di atas nih kutub nih. Nah, itu kan yang nempel, proyeksinya yang nempel ke bumi itu kan daerah sini nih. Kelihatan ya, teman-teman ya. Nah, kalau di daerah situ itu daerah-daerah lintang sedang ya. Gitu. Apa nih, Gardina ya. Iya benar tuh, kadang suka ditanya negaranya apa. Emang tuh suka nyebelin ya, soal UTBK itu suka nanyain negara, tapi don't worry teman-teman. Teman-teman hafalin aja ininya apa, jenis proyeksinya apa, terus nanti juga pasti akan kebayang tuh ininya apa, wilayah-wilayahnya tuh yang nempel ke si proyeksinya itu wilayah apa. Sebenarnya ini basic sih pengetahuan dasar ya teman-teman. Kalau misalnya nanti setelah ini bisa baca-baca lagi, lihat di globe kalau negara-negara Eropa itu letaknya di mana, kemudian negara Asia di mana ya, kemudian negara-negara apalagi gitu. Gitu ya. Jadi dihafalin letak-letak negaranya gitu ya. Nah, kita ke pemanfaatan peta. Nah, peta ini sangat bermanfaat ya teman-teman untuk berbagai jenis sektor kehidupan ya. Ini ada kepentingan pertanian. Nah, ini juga berkaitan dengan peta. Nggak kelihatan ya, kita tebelin dulu. Ini biasanya berkaitan dengan peta topografi. Nah, ini peta topografi tadi udah banyak banget tuh disebut-sebut sebelum-sebelumnya. Peta topografi itu apa sih? Peta topografi itu adalah peta yang menampilkan relief bumi. Nah, jadi karena si relief buminya ini ketahuan dari si garis kontur itu, garis kontur ya tadi kita udah bahas. Nah, kan udah tahu tuh garis konturnya ini daerah dataran tinggi nih, terus ini daerah dataran rendah. Daerah dataran rendah itu kan biasanya kayak kita kasih ke bawah aja ya contohnya misalnya wilayah dataran rendah itu cocok untuk pertanian lahan basah. Nah, jadi ini si peta itu kita bisa tahu nih, oh si wilayah ini misalnya daerah-daerah pesisir ya teman-teman ya, daerah-daerah pesisir bisa tahu tuh
wilayahnya berarti di dataran rendah yang dekat dengan laut. Itu biasanya pengairannya lumayan bagus, ya, karena ada banyak sungai-sungai yang akan bermuara. Nah, jadi misalnya wilayah itu cocok untuk pertanian lahan basah gitu ya. Kemudian kalau di dataran tinggi karena suhunya lumayan dingin, adem gitu ya, itu biasanya cocok untuk wilayah untuk sayuran. Wilayah dataran tinggi cocok untuk perkebunan atau sayuran ya. Nah, jadi untuk kepentingan pertanian ini kayak gini contohnya teman-teman, untuk menentukan tanaman apa sih yang cocok untuk ditanami di situ. Kemudian kita juga bisa tahu nih, misalnya dari peta sebaran curah hujan. Peta sebaran curah hujan. Nah, ini juga kita bisa tahu, oh wilayah-wilayah mana sih yang curah hujannya tinggi misalnya. Nah, jadi curah hujannya itu wilayah mana yang sesuai untuk kegiatan pertanian. Itu ya. Nah, jadi dari peta ini sebenarnya kita bisa membuka mata kita sangat lebar, teman-teman. Kita bisa tahu banyak sekali fakta-fakta baru tentang lingkungan kita dari peta itu ya. Dari satu peta ternyata manfaatnya banyak sekali. Nah, jadi ini juga peta curah hujan. Ini kan biasanya suka ada peta tematik tuh teman-teman yang menunjukkan informasi tentang sebaran curah hujan. Misalnya di wilayah A ini curah hujannya cocok nih untuk kegiatan pertanian apa gitu ya. Nah, jadi disesuaikan dengan jenis-jenis tanaman yang akan ditanam di wilayah tersebut gitu teman-teman. Atau juga bisa juga peta geologi, itu jenis tanahnya. Peta geologi, jenis tanah yang cocok untuk pertanian ya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, untuk kepentingan pertanian, aku rasa ini udah cukup jelas. Selanjutnya ini untuk kepentingan industri. Nah, untuk kepentingan industri, ini biasanya berkaitan dengan sumber daya alam apa yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan industri. Misalnya, contohnya di peta itu kan biasanya suka ada tuh peta tematik. Bisa ke contoh dulu deh, kita tulis di sini. Peta sebaran barang tambang. Ya. Nah, jadi ini juga peta sebaran barang tambang, ini juga bisa sebagai bahan pertimbangan untuk mendirikan industri, teman-teman. Kan seperti yang kita tahu ya, kalau industri itu ada yang, lokasi industri itu ada yang berorientasi pada bahan baku, kemudian ada juga yang berorientasi pada pasar, ada juga yang berorientasi pada tenaga kerja, teman-teman. Nah, dari peta ini kita bisa tahu lokasi industri, misalnya, aku mau mendirikan industri garmen nih misalnya. Nah, industri garmen itu kan biasanya butuh tenaga kerja yang banyak tuh teman-teman. Jadi, pembangunan lokasi industrinya itu yang dekat dengan tenaga kerja, jadi dekat dengan wilayah-wilayah pemukiman. Nah, maka dilihat di peta, oh di kota Bandung ini ternyata si wilayah-wilayah yang banyak pemukiman itu di wilayah Ciamplas misalnya. Dilihat di situ, oh di sini banyak tenaga kerja nih. Oh oke, berarti aku akan mendirikan industri garmen di situ. Gitu ya teman-teman ya. Terus juga kalau misalnya mau jadi pengusaha batu bara misalnya, tuh bisa dilihat juga bahan bakunya di mana adanya. Misalnya di wilayah Papua tuh. Nah, jadi mendirikan industrinya di dekat bahan baku. Gitu ya teman-teman ya. Oke, untuk kepentingan industri juga udah jelas, aku kira. Kira-kira ada pertanyaan gak nih teman-teman? Kalau nggak ada,
kita akan ke pembahasan soalnya. Kak, ini kan di-record, ntar recordnya di-share apa gimana? Iya betul Nabila, nanti hasil recordingnya akan di-share ya oleh kakak adminnya. Oke, kita lanjut ke contoh-contoh soal. Nah, ini dia. 1. Perbedaan yang mendasar antara peta dan atlas. Nah, ini juga suka muncul nih teman-teman. Kadang kita suka sebel ya. Kadang kita kalau baca di buku tuh nggak ada tuh apa perbedaan peta dan atlas, tapi kenapa di soal UTBK ini selalu muncul gitu ya? Kayak kita bahas di sini. Peta yang mendasar, apa perbedaan yang mendasar antara peta dan atlas nih menurut teman-teman jawabannya apa? Wah banyak ya yang jawab ya. Apakah benar Oke, kita analisis satu persatu jawabannya teman-teman. Peta menggambarkan seluruh permukaan bumi. Ini bisa jadi, sedangkan atlas menggambarkan sebagian permukaan bumi. Tapi ini juga enggak ya, bukan perbedaan yang mendasar, karena atlas juga bisa menggambarkan seluruh permukaan bumi ya. Peta menggambarkan sebagian permukaan bumi, sedangkan atlas menggambarkan seluruh, ini juga enggak, karena peta juga bisa menggambarkan seluruh permukaan bumi ya teman-teman. Peta menggunakan skala, sedangkan atlas tidak. Ini jelas salah. Peta dibuat di bidang datar, sedangkan atlas di bidang lengkung. Ini juga salah juga. Nah, jadi jawabannya adalah yang Oke, teman-teman hebat nih, jawabannya benar. Wah, jawabannya semuanya Ya, jadi peta itu, jadi kalau yang disebut peta itu yang selembaran teman-teman ya. 1 lembar gitu-gitu ya. Atau kalau misalnya di handphone teman-teman, itu namanya peta digital ya. Kalau yang di handphone peta digital, itu kan hanya berbentuk 1 aja gitu petanya, enggak banyak jenisnya. Nah, kalau atlas itu dibukukan. Jadi si kumpulan peta-peta kayak peta Jawa Barat, peta Jawa Timur, kemudian peta persebaran bahan tambang, peta tematik lainnya itu ada di 1 buku ya. Jadi kalau atlas itu dibukukan. Nah, mungkin teman-teman pada punya ya buku atlas ya. Nah, gitu ya. Ini dari Nabila Fania. Bener banget, di dalam atlas ada peta. Jadi kayak kumpulan peta gitulah kalau atlas itu. Oke, udah jelas ya teman-teman ya perbedaan peta dan atlas. Kita lanjut. Soal nomor 2. Unsur yang tidak perlu ada dalam peta. Tahun pembuatan peta penting ya, ada ya. Nah, teman-teman ini aduh fast respons sekali. Aku suka nih liatnya. D katanya jawabannya. Garis tahun pembuatan peta ini wajib ya. Ada garis astronomis juga wajib, garis lintang dan bujur. Kemudian skala peta juga wajib ada. Harga peta, nah ini sama sekali nggak diperlukan ya dalam peta. Untuk apa juga kita tahu harganya peta berapa. Judul juga wajib, jadi jawabannya yang D. Ih, teman-teman hebat nih, jawabannya pada benar. D semuanya. Dari Gigih Yoga Mata Duitan katanya. Ya, jadi nggak perlu ya Gigih ya, kita tahu harga peta buat apa juga kan. Yang penting itu informasi yang adanya, bukan masalah harganya gitu. Oke, selanjutnya garis yang menggambarkan curah hujan. Nah, kalau ini teman-teman tahu nggak nih? Garis-garis, jadi di peta itu ada garis yang menggambarkan suatu fenomena geografi yang sama, teman-teman. Nah, garisnya itu ada isohyet, kita bahas satu-satu dulu ya. Ada isohyet, kemudian ada isobar, dan juga ada isoterm. Nah, kalau isohyet itu adalah garis yang menghubungkan wilayah dengan curah hujan yang sama. Nah, kemudian kalau isobar ini garis yang menghubungkan wilayah dengan tekanan udara yang sama. Nah, kalau isoterm ini thermal, berarti garis yang menunjukkan
yang menghubungkan wilayah dengan suhu yang sama. Nah, jadi jawabannya udah jelas ya. Jawabannya adalah yang isohyet, curah hujan yang sama. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke. Nah, ini dia soal hitung-hitungan, teman-teman. Yuk, kita hitung bareng-bareng. Suatu peta memiliki skala 1/300.000. Jika jarak di peta 5 cm, maka jarak sebenarnya di lapangan. Nah, teman-teman ingat ya rumus segitiga yang tadi. Rumusnya JP, S, JS. Yuk, kita ke diketahuinya dulu. Diketahui. Jarak di peta, berarti ini masuknya ke JP ya. JP-nya 5 cm. Nah, teman-teman sambil berhitung juga ya. Nah, nanti boleh jawabannya ditulis di kolom komentar, teman-teman. Oke, kemudian skalanya S. Skalanya 1/300.000. Nah, kemudian ditanyakan, wah, teman-teman ada yang udah tahu jawabannya nih. Ditanyakannya adalah JS atau jarak sebenarnya yang ada di lapangan. Kita jawab. JS sama dengan JP dibagi S. Nah, JP-nya berapa? JP-nya 5 cm. 5, wah, jawabannya banyak yang B ya. Oke, kita buktikan. 5 dibagi 1/300.000. Jadi, 5 dikali 300.000. Jawabannya adalah yang jadi 1.500.000 cm, teman-teman. Nolnya kita ilangin 5. Jadi jawabannya adalah 15 km. Jawabannya adalah yang B. Ih, teman-teman hebat nih. Jawabannya benar B semua. Keren ya, teman-teman ya. Alhamdulillah berarti teman-teman udah paham nih sama konsep perhitungan jarak rumus segitiga ini ya. Oke, kita lanjut. Sebuah peta. Nah, ini soalnya tentang diperbesar dan diperkecil, teman-teman. Sebuah peta, nah ingat ini berarti diperkecil ya. Kalau diperkecil berarti rumusnya penyebut skala dikali angka perkecilan. Nah, penyebut skalanya 500.000. Wah, ini teman-teman jawabannya C ya. Oke, kita buktikan 500.000 kali 1/2. Gampang, ini tinggal 500 bagi 2 aja, jadi 250.000. 1/250.000. Jawabannya adalah yang C. Easy ya teman-teman ya, ini kayaknya gampang nih, terlalu gampang ya buat teman-teman. Oke, berarti aman nih soal-soal kayak gini. Kalau nanti muncul di UTBK, teman-teman udah tahu cara mengerjakannya dan juga jawabnya lebih cepat. Wah, kata Gigi nih, yang lebih hot, Kak, perhitungannya. Wah, mantap banget nih Gigi. Oke, berarti Gigi ini udah oke lah ya buat nanti ngerjain soal UTBK. Karena soal-soal UTBK nih kayak gini Gigi. Jadi sangat mudah ya, apalagi buat linjur nih, lintas jurusan yang biasa ngerjain fisika dan rumus-rumus lainnya yang lebih ribet lagi, ini mudah ya. Oke, selanjutnya nomor 6. Ini soalnya tentang perbandingan skala, perbandingan peta ya. Tadi kita udah bahas, yang rumusnya itu adalah P2 sama dengan D1 per D2 dikali P1. Ini rumusnya ya. Yuk, kita diketahuinya dulu. Diketahui ini ada pada peta X, jarak kotak adalah 18 cm. Berarti jarak pada peta itu masuknya adalah D1. D1-nya adalah 18 cm. Kemudian pada kota Y, jarak kedua kota tersebut adalah 6 cm. Itu masuknya adalah D2. D2-nya 6 cm. P1-nya itu berapa tuh? 1/5
500.000. Oke, kita lanjut ke sini ya teman-teman ya. Kita masukin ke rumusnya. P2 sama dengan D1, D2 kali P1. D1-nya 18, D2-nya 6. Kak, yang keluar di UTBK emang gini soalnya. Arfi Pohon. Yes, betul banget Arfi. Soal-soal yang keluar di UTBK ini juga sebenarnya aku ngambil dari soal-soal UTBK sebelum-sebelumnya ya. Jadi memang soalnya seperti ini Arfi. Don't worry ya. Jadi soalnya memang easy. Ya, insya Allah gampang kalau misalnya kita terus berlatih dan belajar. Oke, P1-nya. P1-nya kita ini masukinnya penyebutnya aja ya teman-teman ya. 500.000. Jadi 18 bagi 6, 3 ya. 3 kali 500.000. 1.500.000 ya. Jadi 1 banding 1.500.000. Ini ya, jadi jawabannya adalah yang E. Oke teman-teman ya. Wih, mantap nih, jawabannya benar semua. Oke, awas E-nya jangan banyak-banyak ya, 1 aja. Oke. Masih ada waktu nih 12 menit lagi teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini juga soalnya sama teman-teman kayak yang tadi ya, membandingkan 2 skala, membandingkan 2 peta. Nah, gampang ya teman-teman ya. Aku seneng banget nih kalau teman-teman bilang, soalnya gampang. Kalau udah bilang soalnya gampang, berarti udah paham ya. Jadi nanti kalau ngerjain UTBK, berarti udah nggak khawatir lagi dengan soal-soal seperti ini. Yuk, kita masukin. D1-nya, kita langsung ke rumusnya aja ya. Kita masukin D1-nya ada 2 cm. Jadi 2 dibagi D2-nya 3 cm. 2 dibagi 3 dikali skalanya 60.000. Jadi, berapa nih teman-teman jawabannya? Yang C ya, betul ya. Jawabannya adalah 40.000. Itu banding 40.000. Nolnya kebanyakan. Gitu ya teman-teman ya. Jawabannya yang C. Nah, kita lanjut ke soal yang terakhir. Ini dia soal pamungkas. Peta pada penduduk suatu daerah dapat disajikan dalam bentuk peta data penduduk nih. Teman-teman kira-kira apa nih soalnya? Peta tematik ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Ingat kalau peta tematik itu adalah peta yang menampilkan satu informasi khusus. Ya, jadi kalau ada data penduduk itu berarti petanya hanya menyajikan tentang data penduduk aja ya. Kalau peta topografi, ingat itu adalah peta yang menampilkan relief bumi. Nah, kalau peta topografi ingat ada garis kontur yang menunjukkan tinggi rendahnya posisi suatu wilayah itu teman-teman, garis kontur gitu ya. Kemudian peta umum. Nah, peta umum ini menampilkan permukaan bumi secara umum. Ya, jadi tidak mengangkat atau menampilkan suatu penampakan tertentu saja. Kalau peta geografi itu ya sama sebenarnya dengan peta umum ya, peta yang menampilkan penampakan bumi secara umum aja gitu ya. Kalau peta statistik, nah peta statistik ada nggak sih peta statistik? Nggak ada ya teman-teman ya. Peta statistik itu nggak ada. Jadi statistik itu biasanya sumber datanya. Nah, sumber datanya itu bisa dari statistik. Statistik itu misalnya komposisi, jangan komposisi ya, sebaran penduduk.
Nah, itu kan sebaran penduduk itu kan masuknya ke data statistik statistik ya, teman-teman. Aduh, ribet nih ngomongnya. Nah, itu kan masuknya ke data statistik ya. Nah, data statistik itu bisa dijadikan sumber data untuk membuat peta. Jadi nanti bisa tahu sebaran penduduk di Indonesia itu konsentrasinya di mana ya. Gitu, teman-teman. Udah jelas ya? Nah, ini udah habis materinya, teman-teman. Soalnya juga udah. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyain lagi tentang peta, silahkan. Sambil kita nunggu jam 6 nih, sambil nunggu maghrib ya. Dari BPS nih Adelia, yes bener banget. BPS Badan Pusat Statistik ya, jadi banyak sekali sumber-sumber data yang didapatkan dari BPS teman-teman. BPS kayak jumlah penduduk, kemudian data sebaran penduduk ya, data komposisi penduduk dan lain sebagainya. Fauzia, alhamdulillah, makasih Kak, ngerti, alhamdulillah. Nanti teman-teman semangat ya buat belajar UTBK-nya. Zenly itu apa ya, Patrick Stars ya? Oke teman-teman, Kak. Ya. Bisa kembali ke slide yang ada bumi-bumi tadi yang proyeksi ya kalau nggak salah. Ya, proyeksi. Nih, Enggak, yang di materinya yang ada kerucut gitu. Oke, Kak. Gimana? Ya, udah. Udah ya? Oke, udah, Kak. silahkan Makasih. dilihat-lihat lagi. Yuk, sama-sama. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyain sebelum kita tutup nih? Ini dari Patrick ya. Zenly, aku sampai penasaran nih, Zenly itu apa? Ternyata Zenly itu aplikasi ya? Aplikasi ya, Zenly itu? Aduh, aku nggak tahu nih, Zenly. Azimut sama Bering nggak dibahas. Nah, ini Yehezkiel Immanuel, very nice question. Ini benar banget, Azimut sama Bering itu belum dibahas ya, karena itu kayaknya nggak akan cukup kalau dibahas hari ini ya. Jadi nanti di pertemuan selanjutnya, ingetin aku untuk membahas tentang azimut. Tapi insya Allah aku ingat sih, nggak usah diingetin ya. Jadi azimut sama Bering kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Ini yang linjur, kurang apa lagi Kak yang dipelajari? Sebenarnya yang linjur udah sama sih sepertinya kayak gini. Tinggal banyakin baca-baca, latihan gitu ya. Gigih. Oke, Teteh moderator, mungkin itu aja dari aku soal geografinya. Oke, makasih ya Katia. Sama-sama. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya materi dari Katia-nya. Tadi udah banyak yang nanya juga ya. Teman-temannya udah makin aktif aja nih setiap kali ngikutin live kelasnya. Iya. Iya nih, Mbak. Iya, alhamdulillah udah aktif ya Bun ya teman-temannya. Ya udah aktif ya Bun. Oke teman-teman, ya udah paling gitu aja ya untuk sore ini.